selama hadirnya kita bisa dilaksanakan di Radio Motor. Jadi saya hanya melaksanakannya buat video atau alhamdulillah sekarang hadirnya jauh itu betul-betul bisa terlaksana di Radio Motor. Karena ini fasilitas jauh yang biasa dari forum peduli lingkungan PPU Kota Parepare. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan koordinator aksi PPU Parepare Aisyah Diki kita laksanakan jauh di tanggal 20 September. Kenapa tanggal 20 September? Karena ini adalah waktu yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengaran yang berat kita memang spesial dialog untuk hari ini hanya berbicara tentang mewaspadai komunisme gaya baru. Kalau komunisme itu gerakan tidak September dengan gayanya tersendiri, maka gaya tersendiri ini tidak kita membahas hari ini, yakni mewaspadai komunisme gaya baru. Hadir di Radio Moska untuk program kita hari ini spesial dialog dari forum peduli lingkungan Kota Parepare, koordinator aksi PPU Haji Ayyatul Rahman Saleh. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Demo tidak? Tidak. Tapi tidak ada demo? Iya, karena ini kan masih tidak boleh? tidak. Boleh. Yang kedua, ini orang yang sangat bersentuhan langsung dengan kolaborasi kita kerja di kedua, yakni koordinator hukum dan advokasi PPU Parepare Pak Haji Firmansyah saja langsung. Saya sapa dulu, assalamualaikum Pak Haji. Kita sekarang dan yang berikutnya dan sudah kita ada koordinator dakwah dan pendidikan saya mau dia Pak Ustaz sebenarnya. Kalau Pak Rahmat saya datang ke Pak Haji saja. Kalau dengan Pak Ustaz ada juga Pak Ustaz. Apa kata Ustaz? Sehat Pak Ustaz. Mohon doanya selalu agar kami sehat dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya. Ya. Banyak yang menonton acara ini, ada sedikit komentar dari rekan saya Dimas, silakan. Ya. Kita menantikan juga insan masyarakat kalau nanti ada yang mau bergabung, kita menunggu Anda silakan di 0421235556 dan juga layanan kita yang lain yaitu 085299520104. Ya, seperti yang telah kita informasikan sebelumnya, kita mau mendengarkan dulu ada sambutan dari Ketua Pak ya. Ketua FPU Kota Parepare Bapak Haji Rahman Mapagili. Kita simak bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 tahun berturut-turut setiap tanggal 30 September FPU mengadakan pemutaran film G30 SPKI untuk memberikan pengetahuan sejarah bagi generasi anak bangsa, khususnya generasi anak bangsa yang lahir sesudah tahun 1965. Tahun ini karena suasana pandemi COVID-19, maka PPU tidak dapat lagi melakukan pemutaran film, hanya dalam memperingati B30 SPK ini adalah secara dialog melalui Radio Mesra. Saya sebagai Ketua Umum FPU karena dalam keadaan sakit tidak sempat hadir di auditorium Radio Mesra, sehingga
saya percayakan kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya pengurus EPI untuk memandu dialog ini sebagai sebagai narasumber. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan terkait kebangkitan PKI, saudara? Jadi sekarang ini ada sebenarnya PKI di era Orde Lama itu sangat jaya, sudah membantai ribuan sejak tahun 1945 sampai 48 telah membantai ribuan orang. Tetapi meskipun PKI telah melakukan berbagai kejahatan, pemberontakan dan pengkhianatan terhadap negara, namun PKI tetap tidak dilarang sehingga tetap tumbuh dan berkembang hingga tahun 1965. Nah, kalau tahun 1951 PKI dipimpin oleh BM Aidit. Nah, inilah yang melakukan persiapan pemberontakan kudeta PKI ya. Jadi tahun 1964 itu sudah PKI melakukan persiapan kudeta. Hal ini diungkap oleh Khairul Saleh, pimpinan Partai Musda, bahwa waspadalah kepada PKI tahun 1965 akan mengadakan kudeta. Jadi pada tahun 1965 PKI menggelar latihan militer 2.000 angkatan, 2.000 anggotanya di Pangkalan Udara Halim dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara, dibantu oleh unsur TNI Angkatan Udara. 30 September 1965 pagi, Ormas PKI, Pemuda Rakyat dan Garwani menggelar demo besar di Jakarta. Nah, 30 September 1965 malam terjadi gerakan G30S PKI, disebut juga Gestapo. PKI menculik dan membunuh secara keji 6 jenderal TNI Angkatan Darat di Jakarta dan membuang mayatnya ke dalam sumur lubang buaya di Halim. G30S PKI dipimpin Letnan Untung, Komandan Cakrawirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. PKI di era Orde Baru 11 Maret 1966 terbit surat perintah 11 Maret Super Smart dari Presiden Soekarno yang memberi kewenangan penuh kepada Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan negara RI. 12 Maret 1966 Soeharto melarang secara resmi PKI. 5 Juli 1966 terbit TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang ditandatangani Ketua MPRS RI Jenderal TNI Ahsan Nasution tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunis, Marxisme dan Leninisme. Nah, jadi setelah keluarnya itu TAP MPR, maka PKI sudah partai terlarang di Indonesia. Nah, masih ada waktu kan? Yang kedua Pak, Ya. bagaimana
bagaimana kemudian FPU sehingga ada wacana melalui dialog di Radio Mesra bahaya PKI di zaman sekarang? Ya, kalau PKI di zaman sekarang ini pasca reformasi 1998, pimpinan dan anggota PKI yang dibebaskan dari penjara beserta keluarga, simpatisan dan antek-anteknya yang masih mengusung ideologi komunisme justru menjadi pihak yang paling diuntungkan, sehingga kini merajalela melakukan aneka gerakan pemutarbalikkan fakta sejarah PKI yang pengkhianat memposisikan diri sebagai pahlawan. Anak keturunan PKI sekarang ini banyak yang bercokol di partai politik dan yang mendapat dan menduduki jabatan kenegaraan, masyarakat, bangsa dan negara. Pada anak PKI yang ikut serta berperan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Orang atau anak antek-antek PKI yang berada di parpol begitu besar peranan dan pengaruhnya, hingga ide-ide komunisme dapat menjadi ide-ide komunisme diduga dapat menjadi kebijakan partai sebagaimana 10 detik yang kita waspadai sekarang ini. Ya, baik, Insan Mesra. Oke, kita sudah mendengarkan bersama sambutan dari Ketua FPU Kota Parepare, Bapak Haji Rahma Mapagiling. Selanjutnya silakan Pak Mbok. Baik, terima kasih. Sambutan yang luar biasa kita mendengarkan bersama, dan kali ini kita ke narasumber kita. Ada tambahan narasumber, ada Pak Ustaz Bahtiar juga, koordinator dakwah dan pendidikan. Mudah-mudahan semuanya teman-teman nanti punya waktu yang banyak untuk kita berbicara tentang komunisme gaya baru. Karena jujur saya lahir tahun 69, saya tidak tahu tahun 65. Ada Pak Gusti Firman saya yang lahir sebelum 65 Danau. Walaupun kecil waktu itu, tapi ada daya ingatnya sedikit. Saya ke Pak Haji Andi Abdul Rahman Saleh dulu sebagai koordinator aksi mewaspadai komunisme gaya baru. Apa yang terlintas dalam pikiran tak sebenarnya kita? Ya, jadi saya kira ini momen yang paling baik hari ini ya, tanggal 30 September 2020, di mana kita semua sudah tahu ada peristiwa sejarah kelam anak bangsa Indonesia, pengkhianatan GPUS PKI. Ya. Jadi sebagai bagian daripada elemen bangsa yang berada di daerah forum peduli umat, ingin ikut mengambil bagian, yaitu mengingatkan segenap masyarakat, orang-orang yang beragama apapun saja, bahwa kita harus selalu selalu mengingat ya. Ada persoalan di bangsa kita hari ini bahwa terkadang memori kita itu sangat pendek ya, sehingga terkadang peristiwa-peristiwa sejarah itu terlupakan. Padahal Bung Karno sendiri ya selaku proklamator mengingatkan ada dulu istilah jas merah, jangan melupakan sejarah ya, sampai melupakan sejarah. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran itu memang sengaja Allah melalui nabinya itu banyak di dalamnya membahas kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu. Ya,
Nah inilah yang menjadi dasar pemikiran kita dari Forum Peruliman untuk bagaimana momen 30 September ini kita manfaatkan untuk saling mengingatkan tentang peristiwa tragis yang perkara ini. Ya, kenapa? Karena sejauh ini khususnya anak-anak milenial ya, mereka kehilangan jejak sejarah, Bahkan sekitar 5 tahun yang lalu itu isu PKI itu dianggap isapan jempol. Ya, kita bisa lihat perbincangan di media-media sosial itu banyak di antara generasi media ini menganggap suatu mimpi, ya. Dan ini betul-betul dimanfaatkan oleh komunisme muda ini, ya, yang memang mungkin secara histori dia punya akar sejarah, apakah karena orang tuanya yang memang tokoh-tokoh PKI, sehingga lengkap sudah pengaburan sejarah. Nah, yang mencemaskan kita melalui pendidikan Kemendiknas itu ada wacana narasi sekarang untuk menghilangkan sejarah itu dalam pendidikan. Bahkan masih zamannya Pak Harto ada, itu kita tidak membaca peristiwa G30S itu ada PKI-nya di belakang. Yang ada itu hanya peristiwa G30S. Saya masih dapatkan buku. PKI-nya ini hilang. Nah, itulah sehingga ada kecemasan kita, meskipun kita pahami atmosfer mengenai komunisme ini tidak seperti yang ada di Jawa hari ini, ya, di mana di sana betul-betul mereka sudah anggap satu eskalasi yang begitu tajam sekarang, ya. Apalagi pemerintah sepertinya melakukan pembiaran, penggunaan kaos-kaos berlambang Palu Arit itu dianggap hal yang biasa. Bahkan yang mengejutkan kita, pihak istana minta supaya TNI jangan terlalu paranoid melakukan sweeping anak-anak yang menggunakan kaos PKI, kemudian buku-buku kiri, itu dianggap suatu hal yang tidak perlu lagi dilakukan. Nah, inilah yang membuat kita cemas, ya, selaku bagian daripada elemen, karena kita semua tahu bagaimana sadisme PKI itu sendiri mulai tahun 26, ya, sebelum Indonesia merdeka sudah menunjukkan pemberontakan 48 sampai. Saya kira nanti teman-teman selalu yang lebih jauh. Tapi saya masih ke Pak Gonzales dulu. Adakah ketakutan muncul seperti itu? Iya, jelas. Karena kita lihat, ya, semenjak reformasi kemarin, kita harus mengakui ini menjadi momentum bagi penerus-penerus komunisme, ya, khususnya anak-anaknya, untuk melanjutkan ideologinya. Coba Rifka Ciptaning sudah membuat buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI, Anak PKI Jadi Anggota Parlemen. Ya, itu kan suatu bukti-bukti. Bahkan harus tetap diwaspadai. Iya, kalau harus tetap kita waspadai itu. Saya ke Pak Lutfi Firmansyah, orang yang sangat tahu tentang hukum, dan ada tidak Pak Lutfi yang bisa ceritakan tentang ini kan, kalau misal saya berandai-andai, saya tidak terlalu percaya dengan ini karena sudah ada, saya agak lupa tak MPR nomor sekian, akhirnya PKI itu kan sudah bukan. Ya, sebenarnya jadi kalau secara hukumnya itu ada di ketetapan, ya, staf MPRS, angka Romawi 25, tahun 1966. Di sini itu jelas ada 3, ya. Pertama itu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI, pembubaran PKI, kemudian pelarangan, ya, untuk penyebarannya di seluruh wilayah Indonesia, dan yang ketiga adalah pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme, ya, di Indonesia. Kalau yang pertama seperti ini yang sering kalau kita berdebat kusir dengan teman-teman milenial, anak-anak kita yang milenial, ya, atau orang-orang yang juga punya paham seperti itu, dia katakan bahwa PKI sekarang udah nggak ada, mimpi bohong itu kalau ada lagi.
sudah terlarang, nggak ada Ya, maksud. tidak apa-apa. Ya, Ya, di sini. tidak berpengaruh. PKI memang sudah tidak ada. Ya, Secara partai ya, sudah terlarang. Tetapi paham-paham PKI itu dalam paham komunisme, Marxisme dan Leninisme itu masih hidup. Bahkan mereka sendiri katakan bahwa paham itu tidak bisa mati, hidup terus kan seperti itu. Ini betul. Ada beberapa banyaklah kemungkinan anak-anak kita terutama yang tidak pernah terlalu jauh sudah lah ya dengan peristiwa tahun 65 ya, sehingga mereka mungkin apalagi tidak pernah lagi nonton film-filmnya ya, pemberontakan G30 PKI pada zaman Orde Baru itu tiap tahun itu diputar ya. Saya sendiri hampir barangkali lebih 10 kali lah, 20 kali nonton itu. Saya mulai kelas 5 SD sudah menonton. Alhamdulillah. Nonton aku malah di lapangan. Nobar namanya, nonton bareng ya, nobar atau ya layar tancap. Layar tancap istilahnya Mas. Itu dulu di Orde Baru seperti itu, jadi ada pemahaman ada penayangan seperti itu sehingga kita generasi Orde Baru ini ceritanya ya, itu masih paham dan masih sangat ngeri lah ceritanya dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Jenderal saja mereka mampu bisa bunuh, bukan cuma satu ya, 6 jenderal. Satu perwira pertama kan seperti itu yang mereka bunuh pada waktu itu. Tidak main-main. Apalagi kita yang bukan jenderal, yang tidak punya senjata, tidak punya pengawal kan seperti itu. Dan kemudian kita juga dalam film itu juga dijelaskan bahwa beberapa ulama-ulama di pesantren yang segala macam justru kan mereka dianiaya, dipersekusi lah istilahnya oleh penganut PKI seperti itu. Jadi itu yang mungkin saya bisa. Kenapa mesti ya saya sepakat mungkin dengan Pak Haji Rahman dengan Pak Lutfi tadi bahwa ini paham kita akan pernah bisa mungkin hilang. Tapi kan MPRS tadi 66 ini tahun 66 ini kan sudah membubarkan, artinya kan apa yang tidak membubarkan kan? Ya itulah. Jadi debat kursi sama maksud bahwa PKI memang sudah tidak ada. Tidak ada. Tetapi pahamnya ya masih ada. Kan bukan sebenarnya PKI itu kan yang berbahaya adalah paham wadahnya kan gitu ya. Wadah saja itu bisa di mana-mana nantinya. Apalagi di era milenium sekarang, paham komunisnya ini, jadi paham ini kan bisa ada di medsos, bisa ada di grup WhatsApp apa segala macam. Seperti itu. Bukan partainya. Partainya memang tidak ada. Partainya tidak ada. Tapi dia kan bisa infiltrasi dan bisa dikatakan bahwa dia bisa bergabung ya. Anak-anak komunis ini itu bisa bergabung di partai-partai yang bisa istilahnya bisa menerima keberadaan mereka yang memang mungkin dari dulu itu tidak bisa hilang, Pak. Nggak bisa hilang. Paham itu tidak bisa hilang. Paham itu sulit hilang ya kan itu artinya bisa saja ini walaupun kejadian ini tahun 65 bisa saja ini tahun muncul lagi paham yang seperti itu setelah orang dikasih pemahaman bahwa seperti ini sebenarnya kami komunisme, Marxisme dan Leninisme ini paham komunis, paham kiri ini sebenarnya itu masih bisa hidup ya, bisa tetap hidup sampai sekarang. Bahkan sebenarnya TAP MPRS nomor 25 tadi itu secara hukum tata negara itu bisa dianulir, bisa dihapus ya, bisa dicabut melalui judicial review, melalui Mahkamah Konstitusi apa segala macam itu bisa. Tergantung siapa yang mau mengajukan. Inilah pertarungan kita ke depan. Itu yang mungkin gaya baru nantinya seperti itu. Mungkin nanti mereka akan lahir bukan dengan partai komunis, tapi partai lain. Ya, bisa saja dengan partai yang misalnya partai milenial modern. Bisa saja, tetapi pahamnya di dalam adalah komunisme. Yang dibubarkan adalah partai komunisnya yang dibubarkan, dan yang dilarang sebenarnya adalah penyebaran pahamnya. Itu yang di urutan ketiga ya. Yang pertama kan pembubaran partai. Ya. Kemudian pelarangan, kemudian ketiga melarang paham ajaran Marxisme dan komunisme. Nanti kita untuk pendengar yang mau bergabung, kami minta maaf nanti ada sesi untuk Anda kalau Anda
Anda mau menelpon Dimas ya, ada nanti sesinya. Saya ke Pak Ustaz Fakri Nusantara, Koordinator Dakwah dan Pendidikan. Saya bacakan dulu, ada WA yang saya terima. Kenapa perlu ditakutkan? Selama Islam ada, komunis terkapar. Ini ada WA yang saya terima dari Pak Akbar Latambero. Dia katakan seperti itu. Apa yang kita takutkan dengan PKI ini seperti disampaikan oleh Pak Gusti tadi? Ini sudah dibubarkan. Selama Islam ada, komunis terkapar, bukan cuma Islam. Orang yang beragama, karena ternyata yang bisa masuk ke kepala orang, pahamnya adalah orang yang tidak beragama. Silakan Pak Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Menyangkut pertanyaan dari insan masyarakat tadi tentang Islam kan ada, itu komunis akan tidak berkutik. Ya. Maka jawaban saya, tahun 46 juga Islam juga ada, agama ada, tapi justru komunis bisa pada tahun tersebut merajalela. Mari kita buka sejarah sedikit yang boleh, minta izin saya untuk menceritakan sedikit sejarah, karena mungkin ada insan mesra yang masih muda barangkali yang sudah tidak mendapatkan pelajaran sejarah di sekolah, Bu. Ya, jadi begini, Bu. Kita kan sudah paham betul tentang G30S ini yang mengorbankan jenderal-jenderal. Ya. Padahal faktanya yang menjadi korban pada saat itu sekitar 10 orang saja. Di tahun 65 itu, 30 September itu. Ya. Ada yang jauh lebih banyak korbannya dibanding dengan itu. Dan korbannya adalah kiai-kiai, santri-santri dan umat Islam pada umumnya. Yang pertama kita bisa sebut di sini, yaitu di peristiwa Kanigoro di tahun yang sama, yaitu 13 Januari 1965. Nah, di situ mereka PKI menyerang markas PII, Pelajar Islam Indonesia. Ya. Termasuk salah satu alumni PII itu Kiflan Seng. Ya. Nah, pada saat itu PKI apa yang dilakukan? Menginjak-injak Al-Quran. Kemudian dia melecehkan santri putri. Nah, itu tahun 65 itu 13 Januari. Kita mundur lagi tahun 46. Ini yang lebih parah. Tahun 46. Ya. Ada peristiwa Madiun, ada peristiwa Magetan. Oke. Dan ini mari saya minta izin. Boleh. Kami Sementara saya buka juga file saya ini, Pak. Kami ceritakan sedikit masalah Magetan ini 18 September 48. Itu ada namanya pesantren Takran. Itu di Magetan itu. Ya. Itu dibakar oleh PKI itu. Kemudian kiainya, yaitu Kiai Imam Mursyid, Kiai Muhammad Nur, Kiai Turmusi, itu dibantai di pabrik gula Boranggareng. Ya. Nah, beserta ada juga orang Arab pada saat itu yang mengajar di pesantren Takran, namanya Haji Abdaba, dia dari Mesir, itu juga ikut dibantai. Jadi yang di sumur itu, Ambo, itu didapatkan 100 kelapa mayat, Ambo. Satu sumur itu saking pedis dan biadabnya PKI ini membantai ulama ini. Santri-santri pesantren dibakar. Itu di Takran, Magetan. Pada tanggal yang sama di Cikrot, di pesantren Kebonsari, itu Kiai Imam Sofwan itu dikubur hidup-hidup bersama dengan ulama-ulama lain. Bayangkan, Bu, dikubur hidup-hidup, Bu. Ini fakta sejarah tidak bisa dibantah, Bu. Karena tertulis di buku-buku sejarah. Nah, kemudian yang lebih mengenaskan lagi, yaitu di Kresek Madiun tahun 48. Nah, itu di situ siapa yang dia kewet di situ? Musuh ini adalah tokoh PKI nomor wahid pada saat itu. Dia memproklamirkan berdirinya negara Soviet Indonesia, RSI, tahun 48 loh. Berarti berapa tahun setelah merdeka, Bu? Nah, 3 tahun. Tapi dia sudah memproklamasikan Republik Soviet Indonesia, RSI. Bayangkan, ini pemberontak, pengkhianat bangsa. Nah, dan dia membantai KKI itu atas nama FDR, tidak atas nama ormas, Ambo, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Ini musuh ini yang berbuat seperti ini. Nah, siapa yang korbannya di situ? Nah, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Kresek Madiun, di situ ada tugu, di situ ada monumen Kresek namanya. Di situ
pada tanggal 18 September 1948 itu ada korban sekitar 17 orang Ambo di situ. Insan mesra sekalian, di situ 17 orang korbannya. Bahkan di situ ada patung Musa memenggal kepala Kiai Hussein. Sampai sekarang masih ada patungnya itu. Bisa kita lihat. Itu bukti bahwa dan ada dioramanya di situ di dinding. Oh, lengkap sekali. Makanya kita tidak bisa lupa bahwa Musa telah memenggal kiai pada saat itu namanya Kiai Hussein di Kresek bersama 17 orang lainnya. Bukan cuma Madiun, Kresek, bukan cuma, tapi juga di Gontor Ambo ternyata. Di Gontor juga, di Ponorogo, Jawa Timur, September 48 juga. Itu Gontor diserang oleh PKI, dibakar oleh PKI. Untunglah itu Pak Kiai beserta santrinya sempat hijrah berlindung di gua. Akhirnya yang korban tidak terlalu banyak, tapi pesantren Gontor hangus, hancur lebur, dihancurkan oleh daripada PKI yang musuh. Ini saya kira bukti sejarah yang kita tidak bisa bantah. Ya, terima kasih. Baik, Pak Ustaz Fahri Nusantara, Koordinator Dakwah dan Pendidikan. Banyak saya juga akhirnya membuka file-file saya, ternyata memang kejadian urutan kejadian itu cukup lebih dari cukup malah yang saya lihat. Jadi pendengar yang mau menelpon kita sudah bisa buka sesi telepon. Sebelumnya ketika nanti saya bertanya ke para narasumber, Anda juga punya hak untuk menelpon. Mas ada? Ya, silakan untuk yang mau menelpon, kita ingatkan lagi nomor teleponnya di 0852 9952 0104 atau di 23556. Silakan Pak Mbok dilanjutkan. Kayak saya ke Pak Koordinator aksi FPU. Mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Fahri. Kolaborasikan dengan sekarang. Kira-kira bisa tidak terjadi? Kalau saya tidak terlalu yakin, apa bisa terjadi hal-hal yang seperti atau bagaimana? Ya, makasih yang boleh. Jadi mengenai keyakinan itu kan subjektif ya, tergantung orang. Cara memandangnya. Oke. Hanya saja kita harus belajar dari sejarah. Apalagi yang namanya komunisme itu sudah dijelaskan tadi. Komunisme tidak pernah mati. Nah, yang menjadi masalah komunisme ini itu kan orang-orang yang tidak bertuhan. Ada istilah dalam bahasa Bugis itu, dari mangkawata bodega pengalataranaku. Ya, semua dia lakukan dengan berbagai cara. Halal mana. Nah, ini yang menjadi masalah karena dia bolak-balikan fakta. Ya, coba 10 tahun terakhir ini dia kan mendesak supaya pemerintah minta maaf. Padahal nyata-nyata pelakunya adalah mereka. Nah, yang cuma unik ini memang bahwa kalau kita mau lihat sejarah, ternyata PKI ini lahir dari rahim Syarikat Islam. Ini kayak menarik ya. Mana orang-orang yang saya dengar cerita orang yang membunuh salah seorang korban ini, saya tidak tahu general siapa, malah saudaranya sendiri yang Parman itu kan bersaudara dengan Sakirman. Ya, karena paham yang tidak bertuhan ini, tidak melihat lagi. Tidak melihat. Disitulah bahayanya. Jadi sepanjang orang-orang seperti ini ada di muka bumi ini, meskipun Islam ada, itu tidak ada menjadi tanda bahwa sudah aman, ya. Karena memang sejarah itu selalu berulang. Ya, kita harus selalu memahami sejarah selalu berulang. Cuma yang berbeda itu siapa orangnya, di mana tempatnya, ya, kapan waktunya, ya. Pertarungan antara yang jahat dan yang batil itu dan yang hak itu selalu akan sampai kiamat dunia. Jadi tidak boleh kita berasumsi bahwa Islam ada berarti otomatis karena seperti disampaikan oleh Pak Fahri tadi, pada zaman 48 Islam juga Islam, agama juga ada pada waktu itu. Jadi itulah sampai kapanpun kita ini harus selalu waspada, ya, karena namanya ideologi ya, yang tadi komunisme itu anti Tuhan, ya pasti mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini apa yang terjadi hari ini? Atau silakan terima dulu, ada penelpon hanya batasan waktu, langsung ke pertanyaan ya.
waktu kita sangat terbatas ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak. Sahabat-sahabat yang ada di Kalimantan, temannya sudah hadir SPU. Halo, Pak Janggo. Ya. Yang kami pertanyakan Pak Mo, setiap tahunnya SPU mengadakan nonton bareng. Di sisi lain, mana pemutaran yang G30 SPK ini pro kontra Pak Mo. Alhamdulillah kami dapat informasi sudah 1 minggu ini Pak Mo, tepat tanggal 30 ini Sidiwan akan melayangkan bertepatan pada tanggal 30 atau sebentar malam Pak Mo. Oke. Pertanyaannya Pak Mo, ada apa dalam SPU? Apa kendala-kendala SPU? Sehingga tidak melakukan nonton bareng mengenai bagaimana generasi muda kita tidak sekolah. Banyak anak-anak sekolah kita yang sedang pandemi tidak sekolah selama hampir 7 bulan ini. Pak, halo Pak, minta maaf, kita hanya bicara tentang mewaspadai komunisme gaya baru Pak. Ya, kita cukupkan sampai di situ. Saya minta maaf ke penelpon tadi. Saya hanya mau membahas mengenai apa yang kita bicarakan hari ini bersama dengan Forum Peduli Umat, mewaspadai komunisme gaya baru. Ada pertanyaan tadi dari penelpon lagi? Oke, kita terima penelpon lagi. Silakan. 2 penelpon saja ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji Arif Udin. Saya ingat sekali. Sebelum kita lanjutkan lagi jauh, perlu apakah paham yang dibahas oleh pemateri maksud saya atau tindakannya saat ini 30 SPK yang mau diganti. Siapa tokoh di balik pembunuhan para jenderal itu? Jadi perlu ini. Ada tadi juga itu BA yang diterima Ambo, saya itu tidak terpaham. Kalau mengatakan bahwa tidak perlu khawatir seperti di mana kalian karena ada agama Islam. Ya. Dari dulu agama sudah ada. Oke. Kan pelaku daripada G30 SPK ini adalah orang Islam juga yang membantu orang Islam. Ya. Jadi itulah dia bilang apakah pahamnya atau tindakannya. Begitu. Nah, ini kan kalau saya monitor dari tadi kan ini kan tulis-tulisnya. Dia dijelaskan siapa pelakunya, siapa tokoh di balik pembantaian itu. Nah, itu yang dia perlu dijelaskan. Karena saya membaca literatur dari Horocrux, The Military of Indonesia, untuk itu itu adalah adiknya Soeharto. Ya. Nah, kalau dirunut lagi terlalu jauh, Anhar Pongkong, dia bilang Soeharto itu PKI. Ya. Nah, ini kan yang perlu diatur kalau paham PKI itu. Sampai sekarang, tindakannya orang jadi disampaikan Haji Rahman Saleh. Makanya kan menghalalkan segala macam cara. Nah, apakah itu bisa disebut PKI atau bagaimana? Baik, oke. Nah, ini karena kalau saya juga tidak sepaham bahwa orang yang menghalalkan segala macam cara itu PKI tidak bisa terbukti bahwa itu adalah PKI karena PKI itu adalah paham dan politik waktu itu Jadi para narasumber ini mohon maaf kalau saya memonitor dari tadi itu tidak jelas pembahasannya, apakah pahamnya atau tindakannya. Oke. Iya, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaitan dengan ada 2 pertanyaan tadi nanti dijawab yang terakhir ini yang setiap tahun nonton bareng nanti Pak Haji Rahman Saleh. Saya ke Pak Gusti Firmansyah dulu ini. Ini yang menarik yang disampaikan oleh penelpon tadi Pak Haji itu pahamnya kan atau tindakan.
Ya, kalau di TAP MPRS itu ya, itu kan jelas ada dua di situ ya. Jadi pahamnya terutama sekali di situ ya. Tapi munculnya TAP MPRS itu gara-gara karena tindakan-tindakannya. Oke. Ya. Jadi dua-duanya sebenarnya, jadi paham dan Ini yang harus kita bahas hari ini, paham dan tindakan. pahamnya dan tindakannya. Meskipun kalau kita berbicara tadi sesuai dengan tema kita, persoalan gaya baru, mungkin memang nanti akan apa ke depan ini semakin susah kita bendung ya. Itu anak-anak milenial kita ya sekarang ini. Kenapa? Karena bisa saya katakan bahwa lahirnya paham-paham komunisme, Marxisme dan Leninisme itu sebenarnya adalah antisipasi counterpart daripada paham liberalisme. Kan seperti itu. Lawannya sebenarnya itu. Paham Liberalisme itu kan serba bebas sebenarnya ya, individualisme ya. Dan liberalisme kan seperti itu, bebas. Orang boleh menguasai apa saja lah ya, yang sumber daya alam apapun sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Dan mereka kan memang seperti itu ya, sebagai bebas. Jadi lawannya secara sebenarnya paham adalah paham dua-duanya paham materialisme sebenarnya. Cuma satu berpaham kapitalisme, sementara paham yang kita bahas ini adalah komunisme. Jadi artinya bahwa mereka itu memperjuangkan kelas ya, kelas proletar itu untuk menjadi sama dengan penghasilan mereka dengan tidak terlalu jauh berbeda. Salahkah paham ini Pak Luki? Kalau berbicara kalau kita mengacu kepada ideologi Pancasila ya, kedua paham ini kan sebenarnya kita tidak pakai, tapi dua-duanya ada di Pancasila sebenarnya. Kedua paham ini ada terserah ya. Jadi liberalisme maupun komunisme sebenarnya ada di Pancasila. Demokrasi liberal ya, terutama menyangkut ekonomi apa segala macam tetap ada di sila-sila Pancasila, sementara komunisme juga ada di dalam Pancasila, diterima. Saya mohon maaf Ustaz Fahri ya, ini juga kedua paham ini sebenarnya ada di dalam Islam. Tetapi tidak boleh secara ekstrim terpisahkan, harus dua-duanya diterima. Contoh misalnya orang kalau dalam Islam itu tidak ada batasan orang memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya boleh dengan catatan keluarga zakatnya. Itu komunismenya di situ. Paham, jadi ini sebenarnya paham ekonomi loh. Jadi Pak Aisudin ini yang kita bicarakan adalah paham dan tindakan ini. Paham dan tindakannya kalau saya seperti itu ya. Jadi terutama artinya tindakan itu muncul karena adanya paham yang mereka, termasuk tindakan membunuh para jenderal itu tindakan yang salah. Salah jelas itu gara-gara salah juga mereka memahami paham itu ya. Mereka sebenarnya salah di dalam menerapkan paham ya. Oke, kita terima dulu penelpon sebentar Pak Haji Rahman Saleh. Gelisah nih. Ya, salah dulu Pak. Saya terima dulu penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Untuk perbincangan apologi, saya memetik bahwa sebenarnya ini adalah persoalan kecamatan kita tentang akan bangkitnya paham komunisme di negeri ini yang berlalu. Ya, sehingga menurut saya yang perlu kita manage dengan baik adalah kecamatan kita. Ya. Karena satu motifnya ini adalah dialog ini adalah bagaimana supaya paham ini tidak kembali lagi berlalu. Yang saya angkat ini yang berlaku. Nah, saya kira sudah final itu kata para pakar kita ini bahwa partai ini tidak boleh lagi ada di Indonesia dan segala macam pahamnya yang dipublish begitu Mbak. Ya. Kalau saya pertanyaannya begini Mbak, untuk melihat kecamatan ini, apakah ada runutan atau apakah ada penjelasan lebih detail lagi dalam bentuk undang-undang dari KPMG ini
Yang dimaksud dengan PKI adalah hal-hal seperti ini. Yang dimaksud dengan tindakannya seperti ini. Yang dimaksud dengan hal seperti ini. Ketika itu muncul, bagaimana apakah ada aturan-aturan yang dapat digunakan untuk mencap itu? Karena memang wajar kalau ada kecemasan atau karena memang gerakan PKI ini adalah memang berintegrasi pada kekuasaan, pada pemerintahan lain yang bahaya untuk ya, dan jadi pertanyaan saya kepada Gus itu, apakah ada aturan lain, ada ketentuan lain yang mengatur perintah TNKR itu, yang mengatur lebih detail tentang bagaimana pembubaran, bagaimana dengan tindakan yang dilakukan, bagaimana memanage kecemasan kita yang terlalu besar yang Baik, Pak Edi. Saya ke Pak Haji Rahman saya dulu tadi. Setiap tahun hampir itu melaksanakan November baru ini. Tapi ya, ini hanya persoalan tahun tertentu. Ya jadi begini, dan para penjelas, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum FPU dalam prolognya itu bahwa tahun ini kita tidak melakukan lagi nonton bareng, itu diganti dengan dialog karena adanya aturan yang kita harus hargai, hormati kepentingan kita semua ya. Perwali 31 ini kan untuk bagaimana meminimalisir ini. Itu saya kira itu jawabannya. Kemudian yang kedua tadi Pak Udin ya, kami sebenarnya dari awal ingin menjelaskan dulu terkait dengan background paham komunisme ini ya, supaya pendengar kita ini bisa memahami tentang dasar pemikiran. Hanya karena pertimbangan waktu yang singkat, itu nanti kita khawatir perbincangan dialektika seperti ini ya, antara paham kapitalisme, marxisme ya, dan Islam itu memang perlu ada sesi tersendiri ya, Pancasila ya, perlu ada sesi tersendiri ini. Jadi kami ambil praktisnya saja, bahwa dengan asumsi kita semua sudah tahu ya komunisme itu seperti apa, kenapa melahirkan tindakan-tindakan seperti ini. Jadi kami penekanannya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Itu saja artinya, karena dengan apakah itu pahamnya atau tindakannya yang jelas kita tidak paham dan tindakan sebenarnya satu kesatuan ya, yang tidak bisa terpisahkan. Orang bertindak tentu adalah dasar pemikiran. Ya, sama kita orang Islam. Kenapa kita salat? Kenapa kita berzakat? Kenapa kita haji? Ada dasar pemikiran di belakangnya. Sama dengan ini. Jadi kami anggap paham itu adalah dasar tindakan. Ya kan? Saya kira semua clear apapun itu ya. Cuma nanti ada sesi khusus nanti. Ya, jadi ada sesi khusus dari forum karena memang mau maaf. Kenapa anak-anak kita sekarang milenial ini lebih cenderung rajin kajian sosialisme, ya, tentang bagaimana latar belakang marxisme Leninisme. Karena memang tidak ada ruang yang diberikan oleh kalangan ustaz kita, ulama kita. Jadi memang juga kita harus introspeksi diri. Kenapa mereka lebih tertarik kajian-kajian seperti itu? Karena memang tidak ada wadah yang disiapkan untuk memperbaiki pikiran-pikiran mereka, ya kan? Syukurlah bahwa kalau tidak baca di media sosial agak ngeri juga pendapat-pendapat mereka. Tapi saya tidak salahkan karena selama ini memang baik dari majelis ulama, dari organisasi seperti NU, Muhammadiyah, tidak ada istilahnya ruang yang dibuka untuk memahami ideologi ini, ya kan? Hanya mereka dimanfaatkan di kampus-kampus, lebih cenderung tertarik dengan marxisme. Jangan disalahkan mereka. Ya, Syiah juga, ya kan, seperti itu. Jadi saya berharap ada kerjasama kita nanti ke depan, FPU secara teratur. Malah kita nanti undang ormas-ormas lain, ya, kita undang NU, Muhammadiyah untuk bagaimana nih? Mungkin paham ini yang tidak tersosialisasi dengan baik. Ya, meskipun memang berat ya, berat tantangan kita berat. Saya kira itu saja. Baik. Penelpon? Oke, kita terima dulu penelpon lagi ya. Waktu kita sebenarnya kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Aizudin kembali. Belum jelas tadi. Artinya kalau itu apa namanya? Yang saya mau pertanyakan bagaimana keturunan orang-orang yang terlibat dalam PKI yang ada di sekitar kita.
bukan sebenarnya kita di antara kita kan ini menurut catatan dari militer di Parepare banyak kok. Ya. Yang pengikutnya PKI. Sampai sekarang itu anak keturunannya banyak. Nah, bagaimana dengan kita? Oke, baik. Bagaimana dengan mereka? Dapat pemahamannya orang tuanya masih ini. Karena mereka juga vokal, mereka juga padahal menurut catatan Kodim kemarin dengan Kodim itu ada masuk daftar orang tuanya. Nah ini yang perlu diketahui oleh teman-temannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Acin juga dulu. Sebentar ke Pak Ustaz Fahri. Saya ke Pak Haji Gusti Firmansyah lagi. Saya kaitkan ini dengan pertanyaan dari Pak Acin tadi. Bagaimana dengan ciri-ciri? Oh, ini modelnya PKI seperti ini. Oh, kalau berkumpulnya seperti ini model-modelnya. Oh, ini PKI. Adakah nanti yang bisa dilakukan atau adakah aturan nanti yang bisa dibuat bahwa oh ini melanggar? Seperti itu maksud pertanyaan. Ya. Kalau itu tadi pertanyaannya sebenarnya turunan dari TAP MPRS tadi itu ya. Ya, nama-nama itu. Ya, itu kan sudah ada Undang-Undang Nomor 27 ya tahun 99 tentang perubahan KUHP ini tentang pelanggaran komunisme sebenarnya. Ya. Cuma kalau mau dikatakan bahwa bagaimana ciri-cirinya seperti komunisme tindak tanduknya sehari-hari dalam pergaulan masyarakat, itu sulit sekali untuk kita identifikasi, Pak. Ya, sulit. Yang bisa kita tangkap sebenarnya adalah cuma cara berpikir mereka. Cara-cara mereka dalam berpikir. Ya. Kalau begitu Pak Gusti, masuk lagi ke otak orang, ke pemahaman orang. Artinya teman-teman juga sendiri, apakah dari Muhammadiyah yang tidak mensosialisasi. Ini loh paham yang benar. Ya. Karena ini kan masalah paham saja. Sebenarnya masalah paham ya. Cara mereka berpikir ya. Seperti disampaikan tadi Pak Jeraman Saleh, dari cara berpikir mereka itulah kemudian turun menjadi cara mereka bertindak kan nanti. Ini kita khawatirkan. Kalau pola pikirnya sudah berubah menjadi pola pikir tentang komunisme, yakin dan pastilah ke depan itu tindak tanduknya adalah tindak tanduk akan komunisme. Salah sedikit akan mereka melakukan membentuk organisasi, apakah sosial kemasyarakatan atau ormas atau politik kita tidak tahu, tapi yang jelas ke depannya ada begitu. Menyangkut apa yang dipersoalkan tadi Pak Aidin, ya. Apa tadi itu? Dan bagaimana dengan kita ini ada saya ingat dulu bagaimana dengan orang-orang ini. Tapi kan saya tidak tahu itu orang tua saya masa persoalan orang tua saya anaknya, istrinya, suaminya, cucunya, segala macam mereka seperti itu ya. Ya kalau paham mungkin kedua ustaz di samping kiri kanan saya nanti tahu bahwa tidak ada itu dosa warisannya gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Cuma memang kemarin di masa Orde Baru ya itu mereka kemudian dihukum secara waktu turunan, mereka tidak diberi peluang ya untuk bagaimana berinteraksi dengan negara, menggunakan fasilitas negara, pegawai negeri dan sebagainya. Itu di masa Orde Baru. Itu turunan, bahkan bukan cuma turunannya tapi termasuk juga menantunya apa segala macam, dianggap bahwa itu bisa terpengaruh secara pemikiran bisa terpengaruh. Jadi kalau saya itu Pak Esudin, jadi secara hukum ya mereka itu tidak terlibat ya. Tidak ada dosa turunan, termasuk dalam hukum pun juga anak seorang pesakitan itu tidak boleh hukumannya dilaksanakan oleh anak keturunannya. Saya kira seperti itu. Cuma tetap kita harus waspadai lah pemikiran mereka. Walaupun ada sebenarnya. Ada. Di Parepare ini cukup banyak. Ada. Tapi tidak boleh kita identikan bahwa ya tidak boleh, karena dalam sejarah Islam juga selama dalam Al-Quran jelas seperti itu. Ada anak orang kafir ternyata bisa menjadi orang Islam. Contoh misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan konon ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa pamannya atau ayahnya itu namanya Asad, dia kan penyembah berhala gitu ya. Ayahnya ada perdebatan memang ayahnya atau pamannya penyembah berhala.
Tapi ternyata kan beliau Jadi dosa turunan itu tidak ada dosa turunan. paham turunan kan? Paham turunan bisa. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anu Pak? Ya. Jadi yang tadi kita ini masalah super semar ya. Ini ada hubungannya dengan pemberontakan di Indonesia. Oke. Sekarang kalau kita mau bahas, mungkin orang kita ini bisa memberitahukan mana yang sebarang yang namanya super semar. Super semar. Oke. Ya, karena yang dicari-cari sekarang orang itu Yang tiga. Saya ingat tiga orang itu yang pengajuan kekuasaan ini pada dari Sumatera ke Sumatera. Nah, itu yang saya kepada kamu. Oke. Akhirnya saya bongkar-bongkar lagi semuanya surat perintah 11 Maret super semar. Ini juga menjadi perdebatan yang sampai sekarang juga kita tidak tahu apakah yang bagaimana dengan yang tiga orang yang memegang ini ya mengetahui tentang surat perintah 11 Maret ini, karena kita juga tidak tahu. Pak Gusti nanti yang menjawab atau Bisa. Jadi ini bukan jawaban diplomatis ya, tapi yang jelas bahwa yang terakhir itu dari ketiga jenderal yang menerima mengantar super semar itu dari Bung Karno ke Pak Harto itu adalah Jenderal M. Yusuf. Ya. Ketika beliau masih hidup, selalu dipertanyakan menyangkut ada dua hal yang selalu ditanyakan kepada beliau, kuburannya Karung Sakar dan tentang super semar. Mereka katakan, itu kan masalah tidak bisa buka-buka. Ya, toh? Nah kalau kau tahu kenapa memang kemudian kembali sejarah kan seperti itu. Jadi itu adalah sifatnya bisa dikatakan bahwa ya rahasia mereka lah seperti itu ya. Jadi saya juga tidak berani berspekulasi karena kalau dilihat catatan-catatan tentang super semar yang terakhir itu kayaknya memang ada area yang ditempeli apa segala macam ya. Seperti itu modelnya. Apakah itu yang asli itu bukan? Jenderal M. Yusuf almarhum tidak mau menjawab. Biar ini saya bawa sampai mati, tidak mau bilang-bilang seperti itu. Tapi yang jelas bahwa lahirnya Orde Baru itu berawal dari super semar. Seperti itu modelnya. Surat perintah 11 Maret. Artinya sudah berapa bulan setelah peristiwa itu diputus. Ya, sudah beberapa bulan. Oke. Masih banyak yang saya ke Ustaz Fahri kembali. Saya kalau Ustaz Fahri bicara tentang agama karena identiknya itu ternyata menurut beberapa sumber kita ya orang-orang itu adalah orang-orang yang beragama juga. Artinya kalau agama hanya menjadi penghalang untuk itu, ya siapa yang ragukan orang-orang tua kita dulu? Ya, terima kasih, Ambo. Jadi memang benar fakta sejarah itu membuktikan bahwa banyak di kalangan PKI itu yang sebelumnya adalah ahli agama. Ya. Di antaranya misalnya Asmaun. Ya. Asmaun ini kan orang PKI, orang ISDP. Ya. Nah, sejak tahun 1914 dia kan gabung di SDP, kemudian memisahkan diri menjadi PKH, Partai Komunis Hindia Belanda. Itu kan Asmaun, orangnya syarikat Islam itu, ya kan? Ya. Nah, musuh juga anak kiai itu musuh. Nah, begitu pula si Sipit yang ikut membantai Kiai Imam Mursyid yang di Magetan tadi, yang peristiwa Takeran tadi, itu adalah murid dari Kiai Haji Imam Mursyid. Ya. Jadi boleh dikata memang ada, tapi itu segelintir, tidak semua. Ya. Nah, dari segi agama sudah final, yang namanya ateis ini haram hukumnya dan kafir, jelas. Kita meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, malah dia tidak meyakini ajaran Tuhan. Ya. Nah, ini kan bertentangan luar biasa, boy. Nah, jadi dari segi ajaran sudah final. Kalau dari sisi Islam, bahwa PKI ini haram hukumnya, terlarang, kafir. Nah, itu kalau PKI-nya, Bu. Ya. Itu dari sisi pandangan Islam. Baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, semua sepakat mengharapkan tentang ateis ini. Mulhid, ateis, Suhyuni, komunis.
Jadi kemudian dari hukum positif Ambo, kita juga sangat kuat tentang PKI sebagaimana disebutkan dari pakar hukum kita, itu adanya TAP MTS nomor 25 tahun 1966. Bahkan ada yang terbaru, Undang-Undang 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP pasal 107 poin A sampai dengan F. Nah, inilah menjadi dasar kita. Termasuk di Undang-Undang 27 itu dilarang menyebarkan paham komunis di media manapun. Jadi kalau ada misalnya insan mesra menemukan di Facebook misalnya ada orang yang menyebarkan paham komunis di Twitter, Instagram atau di medsos lainnya, laporkan ke pihak berwajib. Karena melanggar itu aturan. Tidak boleh di paham komunis disebarkan. Pahamnya Karl Marx, Lenin haram disebarkan baik dari agama Islam maupun dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi dari segi paham komunis PKI selesai, haram, tidak bisa lagi. Dari segi pahamnya. Nah, sekarang tindakannya, Bu. Mari kita sedikit kembali ke sejarah, Bu. Itu yang menyerang jenderal-jenderal siapa? Apakah dia berbaju komunis, paling arif? Kan tidak. Ya. Apa bajunya? Bajunya cakra birawa. Ya. Siapa itu cakra birawa? Kalau zaman sekarang kan pas pampres. Ya. Kira-kira tadi Bu ya. Ya. Bisa merasa sekalian. Kira-kira kalau hari ini ada yang membunuh pemimpin kita dengan memakai pakaian pas pampres. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Berani kita mengatakan di PKI? Tentu tidak. Begitu pula pada zaman itu. Ya, tahun 65 yang menculik dan membunuh, menyiksa, membantai jenderal itu adalah cakra birawa. Bukan pakaian PKI dia pakai. Inilah paham itu ya. Inilah bahaya, Bu. Kita sekarang tadi, Bu. Kita sekarang ini baru setelah belajar sejarah baru tahu, oh ternyata bukan cakra itu, pakaiannya di cakra, isi dalamnya PKI karena bosnya adalah Untung adalah PKI. Nah, anak buah daripada DNI. Seperti itu. Nah, kemudian tapi mau sedikit lagi, balik lagi ke 48, Bu. Siapa yang membantu Kiai, Bu? Siapa yang membantu Kiai? Tak bukan pakaian PKI langsung, tapi underbone-nya yang goyang. Underbone yang goyang, FDR yang goyang. Pro demokrasi rakyat. Bayangkan, Bu, pakai kata-kata demokrasi, Bu. Pakai kata-kata demokrasi, Bu. Pada PKI itu yang itu, FDR itu, pemberontak itu. Buatannya musuh, apalagi Sopsi yang Bu, ini kan organisasi buram Bu, ini yang bergerak, apalagi yang Bu, Gerwani, ini kan perempuannya yang bergerak Bu, apalagi yang Bu, DTI, ini kan tanya Bu, petani yang dia gerakkan Bu. Nah sekarang apalagi yang Bu, pemuda rakyat, ini sejarah yang tidak bisa dipantang Bu, insan masa sekali, pemuda rakyat yang kasih goyang, itu ormas, pemuda rakyat, bayangkan kata-kata pemuda dia pakai untuk membasmi daripada umat Islam. Baik. Padahal dia PKI dia. Okay. Saya ke Pak, menarik banyak dari Pak Ustaz Fahri Nusantara tadi. Saya kembali ke Pak Haji. Artinya saya memandangnya begini. Masalah agama adalah ini masalah kepercayaan kita. Nah, orang-orang yang terlibat di situ adalah orang-orang yang sudah tidak beragama. Tapi faktanya adalah pada zaman itu mereka adalah orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang yang beragama, walaupun tindakannya adalah tindakan bukan orang-orang beragama. Nah, ini masih ada waktu, Dinas? 2 menit, 3? Masih ada waktu. Sebenarnya kita harus close tadi 11.15, tapi tidak apa-apa kita tambahkan sedikit. Pak Haji Rahman Saleh, dengan kondisi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Iya, terima kasih. Yang pertama dulu dari Pak Udin ya, mengenai bagaimana dengan anak keturunan mereka. Ya. Ini kan tadi sudah dijawab oleh Pak Ustaz bahwa dari sisi agama memang tidak ada istilah dosa turunan. Ya. Namun ini mungkin yang boleh juga dikatakan Orde Baru dulu ya kebablasan. Ya. Karena semua sampai 7 turunan. 7 turunan. Ya, ya. Akhirnya mereka ini tambah dendam, ya, ingin membalaskan itu semua. Kalau kita buka sejarah, memang bukan sejarah Nabi. Di zaman sahabat saja ada putra Abdullah bin Ubay bin Sahal ya. Itu adalah orang yang selalu
salat di belakang Rasulullah SAW, orang dia itu meyakini orang tuanya salah, tapi semangat keberagamannya, kecintaannya Rasulullah itu tidak ikut terpengaruh kepada orang tuanya. Jadi menurut saya untuk menghadapi ini memang dilema ya. Di satu sisi ada bukti-bukti bahwa militansi anak keturunan PKI itu masih sulit dipisahkan. Rifka Ciptanin, Pitaloka, Sujat Miko, apa? Ya, rata-rata lah ya. Oleh karena itu saya menganggap perlu memang selektif. Ya, kita harus juga jangan serta hantam promo bahwa wah ini anak PKI pasti begini, karena semua kan ada hidayah. Ya, hidayah itu kan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, itu yang kita harus pahami. Itulah Imam Besar Habib Rizik juga meminta kepada kita untuk proporsional menyikapi anak-anak PKI ini, ya, supaya jangan sampai mereka tambah jauh dari kesesatan orang tuanya, karena mungkin saja waktu mereka hidup, ya, sudah tertanam dalam kehidupan mereka bahwa itu ajarannya komunis. Ya, kalau kita buka-buka sejarah banyak orang yang terlibat PKI itu karena ketidaktahuan. Ya, ini juga harus kita realistis. Saya tidak tahu. Ya. Pada waktu itu dikasih kitab cangkul. Ya, dikasih apa? Itu dikasih kitab beras ya. Masalahnya. Cuma saja memang untuk kondisi kekinian, ya, saya kira memang kita harus ekstra waspada, ya, karena jargon-jargon sekarang yang diperkenalkan pemerintah seperti revolusi mental itu kan jargon-jargon PKI. Ayo kerja. Ya, itu jargon-jargon PKI. Jadi ini tolong ini ya. Nawacita. Ya. Jadi ya kadrun itu semua jadi harus kita waspada. Harus kita waspada super karena ya menurut jangan saja. Ada insya Allah ada TNI Polri kita ini yang juga jangan kita negara begitu saja mempercayakan karena proses pengkhianatan G30 PKI ini dari situ. itu di semua angkatan ada. Di semua angkatan ada. Baik, Ya. Pak Haji Rahman Saleh, saya minta maaf waktu kita sangat terbatas. Kita sudah lebih dari 15 menit. Closing dari Mas Ala Pucung sendiri ke Pak Gusti ini, closing dari Pak Gusti. Apa ini yang khususnya mungkin ke generasi kita agar betul-betul paham bahwa betul-betul mereka tahu ada seperti ini. Closingnya deh, ini jadi masalahnya dia. Yang begini, saya tadi sudah singgung sebenarnya. Ini terbuka peluang sebenarnya, ada berbahaya. Kalau ada kemudian di antara penganut paham ini, penganut paham komunisme mau melakukan judicial review maupun apa segala macamnya, pencabutan karena mereka sudah mulai menguasai parlemen, apa segala macam, itu bisa saja mereka lakukan. Nah, kita dalam hal ini berharap, tapi ini sudah terlalu jauh ini kepada politisi-politisi yang ada di Senayan ya. Tidak ada kaitannya dengan yang ada di daerah. Ini tolonglah justru mereka harus menghadang ini kalau mau dilakukan di MPR. Ya, tapi kalau mereka mau melakukan di judicial review di Mahkamah Konstitusi itu yang berat. Tidak bisa kita lawan kecuali memang kalau memang para hakim-hakim yang agung ini, hakim agung, para hakim yang mulia ini yang ada di Mahkamah Konstitusi kemudian berpihak kepada ideologi negara kita yaitu Pancasila. Jadi ini tetap harus ditolak karena paham komunisme sebenarnya meski saya katakan tadi bahwa ada di dalam Pancasila, tetapi itu tetap arti secara keseluruhan cuma ada kan bagian-bagian kecil ya seperti itu. Kalau mau secara keseluruhan ideologi kita itu memang harus tetap ditolak, bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kita sudah lihat tindakannya dan pahamnya. Saya kira itu. Baik. Dimas, penutup dari Pak Haji Rahman Saleh. 1 menit Pak Haji Rahman. Ya, makasih. Jadi saya menyampaikan dulu terima kasih kepada dari Mesra yang memberikan ruang kepada kita dari FPU untuk menyampaikan ya pokok-pokok pikiran kita. Yang harus memang perlu kita kuatkan kebersamaan karena salah satu strategi PKI itu memecah belah. Coba bayangkan sekarang bagaimana
mereka menyusup di semua lini organisasi kepemudaan. Kita tentu lihat bagaimana ormas yang begitu ganasnya ya mengejar Hizbut Tahrir, merobek-robek bendera itu kan politik pecah belah yang kita tidak sadari semua ya. Ini kemudian yang kita juga harus waspada bahwa untunglah Allah masih menolong kita ya. Kenapa? Karena seandainya tidak ada musibah di Cina ya, RC ini ya, tidak ada perang dagang dengan Amerika, saya rasa agenda komunisme di Indonesia begitu lancar ya. Masuknya tenaga kerja asing ya ke Indonesia ini dengan mudah, bahkan mohon maaf itu karena difasilitasi oleh pemerintah, itu menjadi ancaman tersendiri bagi negara kita ya. Belum lagi upaya-upaya ya yang mana selama ini orang bersuara mengkritisi pemerintah itu dianggap sebagai tindakan makar. Nah, inilah gejala-gejala PKI sebenarnya. Baik. Ya. Oke, Pak. Waktu ya, selesai. Cukup sampai di sini. Ini saya serahkan kembali. Saya berterima kasih teman-teman dari Forum Peduli Umat yang sudah hadir di Radio Mesra, Pak Haji Abdurrahman Saleh, Pak Haji Guspi Firmansyah, Ustaz Fahri Nusantara, dan Ustaz Bahtiar. Terima kasih untuk semua kebersamaannya di Radio Mesra. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan menyampaikan ini bahwa ini sesuatu bisa saja terjadi, olehnya itu dibutuhkan kewaspadaan bagi siapapun anak negeri agar paham ini betul-betul tidak masuk di kepala kita, tidak sampai ke hati kita. Oke, saya kembali ke studio 1 di Mas Akbar, silakan. Ya, baik Insan Mesra di 102,8 FM. Demikian dialog interaktif kita untuk pagi hari ini bersama dengan FPU Pulang Pak Ipari, dan sampai di sini kami pamit, nantikan dialog-dialog kami berikutnya di 102,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com